Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali di kelas biologi bersama Ibu Nimas. Masih ingat tidak pertemuan terakhir kita membahas mengenai ciri-ciri virus? Salah satu ciri virus yaitu mampu memperbanyak diri. Kira-kira bagaimana ya cara virus memperbanyak diri? Mari kita simak materi kali ini mengenai cara virus memperbanyak diri. Cara virus memperbanyak diri dikenal dengan istilah replikasi virus. Ada dua cara replikasi virus, yaitu siklus litik atau disebut juga lytic cycle dan siklus lysogenik atau lysogenic cycle. Inilah gambar siklus litik dan lysogenik. Mereka memiliki siklus yang saling keterkaitan. Mengapa? Karena ada beberapa tahapan atau fase yang memiliki persamaan, tapi ada juga fase yang berbeda. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai siklus litik. Tahap pertama yaitu tahap pelekatan atau disebut juga tahap absorpsi. Dilanjutkan tahapan kedua yaitu tahap penetrasi atau injeksi. Nah, ini dia visualisasi dari tahapan absorpsi dan penetrasi. Pada video terlihat virus mendekati sel bakteri, kemudian mendaratkan serabut ekornya pada sel bakteri. Nah, tahapan ini disebut tahap pelekatan atau tahap absorpsi. Kemudian virus akan menancapkan ekornya ke dinding sel bakteri dan sebagai jalan untuk memasukkan materi genetik virus dibantu oleh enzim seperti lisozim. Setelah berhasil membuat lubang pada sel bakteri, kemudian materi genetik dalam kepala virus akan melalui ekor virus dan masuk ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga yaitu tahap sintesis dan tahap keempat yaitu tahap perakitan. Setelah materi genetik virus berhasil masuk ke dalam sel bakteri, maka materi genetik tersebut akan ikut menjadi bahan sintesis protein sel bakteri. Sehingga sel bakteri akan menghasilkan protein-protein virus yang kemudian akan melalui tahap perakitan menjadi tubuh virus-virus baru. Tahap kelima yaitu tahap lisis. Setelah melalui tahapan perakitan, virus-virus baru yang terbentuk mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel bakteri, sehingga virus-virus terlepas dan siap untuk menyerang sel-sel bakteri lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi ketika sebagian DNA virus yang masuk ke dalam sel makhluk hidup lain menjadi bagian DNA inang melalui rekombinasi. Tetapi virus tidak langsung mengambil alih metabolisme sel inang. Berikut urutan proses siklus lisogenik. Pada tahap awal, virus akan melakukan tahapan absorpsi dan penetrasi seperti pada tahap siklus litik. Tetapi kemudian DNA virus tidak akan langsung mengikuti proses sintesis protein seperti pada siklus litik. Pada siklus lisogenik, DNA virus hanya akan menyisip ke dalam DNA bakteri dan membentuk profaga. Tahapan ini disebut tahap penggabungan. Dalam hal ini, jika bakteri membelah diri, maka profaga ikut membelah sehingga anakan sel bakteri akan mengandung profaga. Tahapan ini disebut tahap pembelahan. Kemudian, jika keadaan lingkungan mendukung, virus akan mengalami pematangan sehingga memasuki keadaan litik, yaitu akan melalui tahap sintesis, perakitan, dan akhirnya lisis. Nah, itu dia penjelasan mengenai cara replikasi virus. Mudah bukan? Untuk menguji pemahaman kita mengenai materi replikasi virus ini, ayo kita coba mainkan kuis interaktif dengan scan barcode yang tertera ya. Ada match up dan crossword. Selamat mencoba, semoga berhasil.